Kekuatan Bismillah dalam melancarkan usaha adalah keyakinan yang berakar dalam tradisi dan kepercayaan Islam. Berikut penjelasannya. Makna Bismillah. Secara harfiah, Bismillah berarti dengan nama Allah. Dalam konteks spiritual, mengucapkan Bismillah sebelum memulai sesuatu adalah bentuk pengakuan atas kebesaran Allah dan memohon berkat serta pertolongannya. Keyakinan dan tradisi. Dalam ajaran Islam, diyakini bahwa Allah adalah sumber segala rezeki dan keberkahan. Mengucapkan Bismillah sebelum memulai usaha adalah cara untuk menghadirkan keberkahan Allah dalam setiap langkah. Tradisi ini juga mencerminkan sikap tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Praktik dalam usaha. Pengusaha Muslim seringkali memulai hari kerja, pertemuan bisnis, atau transaksi dengan mengucapkan Bismillah. Beberapa bahkan mencantumkan Bismillah dalam logo atau materi promosi sebagai simbol komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Selain itu, banyak yang meyakini bahwa membaca Bismillah secara rutin dapat menenangkan hati, meningkatkan fokus, dan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat. Perspektif rasional. Meskipun Bismillah memiliki nilai spiritual yang mendalam, penting untuk diingat bahwa usaha yang sukses juga membutuhkan kerja keras, perencanaan matang, dan strategi yang efektif. Mengucapkan Bismillah bukanlah jaminan otomatis kesuksesan, tetapi lebih sebagai motivasi spiritual untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan ridha Allah. Pandangan di Indonesia. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, keyakinan akan kekuatan Bismillah sangat kuat. Banyak pengusaha kecil maupun besar yang meyakini bahwa Bismillah adalah kunci pembuka pintu rezeki. Selain diucapkan secara lisan, Bismillah juga sering ditulis dalam bentuk kaligrafi dan dipajang di tempat usaha sebagai pengingat akan keberadaan Allah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan Bismillah dalam melancarkan usaha terletak pada keyakinan, tradisi, dan motivasi spiritual yang mendorong seseorang untuk berusaha dengan lebih baik dan senantiasa mengharapkan keberkahan dari Allah. Berikut adalah beberapa contoh usaha yang diyakini dapat dilancarkan dengan mengamalkan Bismillah, disertai dengan penjelasan dan contoh nyata. Usaha kuliner. Keyakinan, mengucapkan Bismillah saat memasak atau menyiapkan makanan diyakini dapat menghadirkan keberkahan pada makanan tersebut, sehingga disukai pelanggan dan membawa keberuntungan bagi usaha. Contoh nyata, seorang pemilik warung makan selalu membaca Bismillah sebelum mulai memasak setiap hari. Warungnya selalu ramai dikunjungi pelanggan dan dikenal dengan cita rasa yang lezat dan khas. Usaha perdagangan. Keyakinan, mengucapkan Bismillah saat membuka toko atau memulai transaksi jual beli diyakini dapat membuka pintu rezeki dan menarik pelanggan. Contoh nyata, seorang pedagang pakaian selalu mengawali harinya dengan membaca Bismillah dan berdoa agar dagangannya laris. Ia juga selalu bersikap jujur dan ramah kepada pelanggan. Hasilnya, tokonya semakin berkembang dan dikenal sebagai tempat berbelanja yang terpercaya. Usaha jasa. Keyakinan, mengucapkan Bismillah sebelum memulai pekerjaan atau memberikan pelayanan diyakini dapat memudahkan pekerjaan dan memberikan hasil yang memuaskan. Contoh nyata, seorang tukang las selalu membaca Bismillah sebelum mulai mengelas. Ia selalu berhati-hati dan teliti dalam bekerja, sehingga hasil lasnya kuat dan rapi. Pelanggannya pun merasa puas dan merekomendasikannya kepada orang lain. Usaha pertanian. Keyakinan, mengucapkan Bismillah saat menanam benih atau merawat tanaman diyakini dapat memberikan hasil panen yang melimpah dan berkualitas. Contoh nyata, seorang petani selalu membaca Bismillah sebelum menanam padi di sawahnya. Ia juga rajin merawat tanamannya dan menggunakan pupuk organik. Hasilnya, panennya selalu melimpah dan kualitas padinya sangat baik. Usaha kreatif. Keyakinan, mengucapkan Bismillah sebelum memulai proyek kreatif diyakini dapat memberikan inspirasi dan memudahkan proses berkarya. Contoh nyata, seorang penulis selalu membaca Bismillah sebelum mulai menulis buku. Ia juga selalu mencari ide-ide baru dan mengembangkan kemampuan menulisnya. Bukunya pun laris terjual dan mendapatkan banyak penghargaan. Penting untuk diingat bahwa, selain mengamalkan Bismillah, kerja keras, kejujuran, dan profesionalisme juga merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan usaha. Bismillah
adalah motivasi spiritual yang dapat membantu kita untuk selalu berusaha dengan yang terbaik dan mengharapkan ridha Allah dalam setiap langkah. Penting untuk memahami bahwa mengucapkan Bismillah adalah sebuah doa, niat, dan bentuk tawakal berserah diri kepada Allah SWT. Ini adalah upaya spiritual untuk memohon keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah usaha. Namun, Bismillah bukanlah jaminan mutlak bahwa sebuah usaha akan berhasil tanpa memandang faktor-faktor praktis lainnya. Usaha bisa gagal meskipun pelakunya selalu mengucapkan Bismillah, jika ada faktor-faktor penyebab kegagalan usaha yang tidak diantisipasi atau diatasi dengan baik. Berikut adalah contoh-contoh usaha yang bisa gagal meskipun diawali dengan Bismillah beserta alasannya. 1. Kurangnya perencanaan dan riset pasar. Contoh usaha, sebuah kafe dibuka dengan semangat Bismillah, namun pemiliknya tidak melakukan riset pasar yang memadai. Mereka membuka kafe di lokasi yang sepi pengunjung, tanpa menganalisis kompetitor, atau memahami preferensi rasa dan harga target pasar. Penyebab kegagalan, meskipun niatnya baik dan doa selalu dipanjatkan, kurangnya pemahaman pasar dan perencanaan bisnis yang matang menyebabkan kafe sepi, modal cepat habis, dan akhirnya tutup. 2. Manajemen keuangan yang buruk. Contoh usaha, sebuah toko pakaian online dimulai dengan Bismillah, namun pemiliknya tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Keuntungan yang didapat langsung digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa alokasi untuk pengembangan usaha, stok barang, atau promosi. Penyebab kegagalan, aliran kas menjadi tidak sehat, stok barang menipis, dan tidak ada dana untuk mengembangkan bisnis, yang berujung pada kebangkrutan meskipun niatnya selalu baik. 3. Kualitas produk layanan yang buruk atau tidak konsisten. Contoh usaha, sebuah jasa catering selalu memulai pesanan dengan Bismillah, namun kualitas masakannya sering tidak konsisten, bahan baku kadang tidak segar, dan pengiriman sering terlambat. Penyebab kegagalan, pelanggan kecewa, tidak ada pesanan ulang, dan reputasi bisnis rusak. Doa tidak akan menggantikan pentingnya menjaga standar kualitas dalam layanan atau produk. 4. Pemasaran dan promosi yang lemah. Contoh usaha, sebuah brand kerajinan tangan lokal yang unik dan berkualitas tinggi dimulai dengan Bismillah, namun pemiliknya tidak melakukan upaya pemasaran. Mereka hanya menunggu pembeli datang tanpa berpromosi di media sosial, mengikuti pameran, atau menjalin kemitraan. Penyebab kegagalan, meskipun produknya bagus, tidak ada yang tahu keberadaannya sehingga penjualan minim dan usaha tidak berkembang. 5. Kurangnya inovasi dan adaptasi. Contoh usaha, sebuah studio foto yang sudah lama beroperasi selalu diawali dengan Bismillah, namun mereka tidak mau mengadaptasi tren baru seperti fotografi digital, media sosial, atau jasa videografi. Mereka tetap bertahan dengan metode lama yang mulai ditinggalkan pelanggan. Penyebab kegagalan, pelanggan beralih ke studio lain yang lebih modern dan inovatif, menyebabkan studio tersebut kehilangan daya saing. 6. Persaingan yang sangat ketat tanpa keunggulan kompetitif. Contoh usaha, sebuah warung kopi baru dibuka di dekat kampus dengan Bismillah, namun di sekitarnya sudah ada banyak warung kopi lain yang lebih populer, memiliki harga lebih murah, atau menawarkan suasana yang lebih menarik. Warung baru ini tidak memiliki keunikan atau keunggulan yang bisa menarik pelanggan. Penyebab kegagalan, sulit bersaing di pasar yang jenuh tanpa identitas atau nilai jual yang kuat. 7. Masalah hukum atau perizinan. Contoh usaha, sebuah startup teknologi dimulai dengan Bismillah, dan ide-ide brilian, namun mereka mengabaikan aspek legalitas seperti pendaftaran perusahaan, hak cipta, atau perizinan operasional. Penyebab kegagalan, usaha bisa terhenti karena masalah hukum, denda, atau bahkan penutupan paksa, terlepas dari niat baik dan doa yang dipanjatkan. Bismillah, sebagai motivasi spiritual. Mengucapkan Bismillah dapat memberikan ketenangan hati dan kepercayaan diri dalam menghadapi masalah keuangan. Ini juga dapat menjadi pengingat untuk selalu berusaha dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Bismillah, sebagai landasan prinsip keuangan Islami. Dalam Islam, pengelolaan keuangan yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, bunga, garar, ketidakjelasan, dan maisir, perjudian. Mengucapkan Bismillah dapat menjadi motivasi untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip ini dalam setiap transaksi keuangan. Cara mengamalkan Bismillah
dalam mengatasi masalah keuangan. 1. Membaca Bismillah sebelum memulai setiap aktivitas keuangan, misalnya, sebelum mencari nafkah, membuat anggaran, membayar tagihan, atau berinvestasi. 2. Berdoa kepada Allah untuk meminta kemudahan dan keberkahan dalam mengatasi masalah keuangan. 3. Berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mencari rezeki. 4. Mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 5. Bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkan, sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Contoh nyata, seorang yang terlilit hutang selalu membaca Bismillah setiap kali berusaha mencari tambahan penghasilan. Ia juga berdoa kepada Allah untuk diberikan jalan keluar dari masalahnya. Selain itu, ia juga berusaha menghemat pengeluaran dan mencari cara untuk melunasi hutangnya secara bertahap. Dengan izin Allah, ia akhirnya berhasil keluar dari masalah hutang tersebut. Penting untuk diingat, Bismillah bukanlah solusi ajaib yang dapat menyelesaikan masalah keuangan secara instan. Mengatasi masalah keuangan membutuhkan usaha yang nyata, perencanaan yang matang, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Bismillah adalah motivasi spiritual yang dapat membantu kita untuk tetap optimis, berusaha dengan lebih baik, dan mengharapkan pertolongan Allah dalam setiap langkah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bismillah dapat membantu mengatasi masalah keuangan dengan cara membuka keberkahan, memberikan motivasi spiritual, dan menjadi landasan prinsip keuangan Islami. Namun, hal ini harus diiringi dengan usaha yang nyata dan pengelolaan keuangan yang bijak. Ya, Bismillah dapat membantu melunasi utang, namun penting untuk memahami bahwa ini bukan sekadar mengucapkan kata-kata tanpa tindakan. Bismillah berfungsi sebagai fondasi spiritual dan motivasi yang harus diiringi dengan usaha nyata dan strategi keuangan yang tepat. Berikut adalah cara Bismillah dapat membantu dalam melunasi utang. 1. Memohon pertolongan dan keberkahan Allah. Mengucapkan Bismillah adalah pengakuan bahwa segala kekuatan dan pertolongan berasal dari Allah. Saat menghadapi beban utang, ini adalah cara untuk menyerahkan masalah kepadanya dan memohon kemudahan serta jalan keluar. Dengan keyakinan ini, seseorang berharap Allah akan membuka pintu rezeki atau memberikan solusi tak terduga untuk melunasi utang. 2. Memberikan ketenangan hati dan optimisme. Masalah utang seringkali menimbulkan stres, kecemasan, dan keputusasaan. Dengan mengucapkan Bismillah, seseorang dapat merasakan ketenangan batin karena menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang dapat diandalkan. Ketenangan ini penting untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat daripada panik. 3. Mendorong tindakan nyata dan disiplin. Bismillah memotivasi seseorang untuk berusaha semaksimal mungkin dalam ikhtiar melunasi utang. Ini bukan mantra pasif, melainkan dorongan untuk bertindak. Ini bisa berarti mencari penghasilan tambahan, menghemat pengeluaran, atau bernegosiasi dengan pemberi utang. 4. Landasan untuk pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Mengucapkan Bismillah sebelum mengelola keuangan, membuat anggaran, atau melakukan transaksi dapat menjadi pengingat untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan bijak dalam setiap keputusan finansial. Ini membantu seseorang untuk lebih disiplin dalam membayar cicilan, menghindari utang baru yang tidak perlu, dan mengelola dana yang ada secara efektif. Cara mengamalkan Bismillah dalam melunasi utang dengan tindakan nyata. 1. Niatkan dengan sungguh-sungguh setiap kali Anda berupaya melunasi utang, misalnya mencari pekerjaan tambahan, membuat anggaran, atau menabung, niatkan dengan Bismillah dan mohon pertolongan Allah. 2. Buat rencana pembayaran detail. Catat semua utang, jumlah, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Prioritaskan utang, fokus pada utang dengan bunga tertinggi atau yang paling mendesak. Buat anggaran ketat, identifikasi area pengeluaran yang bisa dipangkas. Alokasikan dana khusus untuk pembayaran utang setiap bulan. 3. Tingkatkan penghasilan, jika memungkinkan. Cari pekerjaan sampingan, jual barang yang tidak terpakai, atau kembangkan keterampilan baru. Setiap upaya ini diawali dengan Bismillah. 4. Bernegosiasi dengan pemberi utang. Jika Anda kesulitan membayar, jangan menghindar. Hubungi pemberi utang dan jelaskan situasi Anda. Minta keringanan, restrukturisasi pembayaran, atau penundaan jika sangat terpaksa. 5. Perbanyak sedekah dan doa. Meskipun sedang kesulitan, usahakan bersedekah sesuai kemampuan.
Sedekah diyakini dapat membuka pintu rezeki. Perbanyak doa khusus agar dimudahkan dalam melunasi utang, misalnya, doa Nabi Yunus atau doa agar dilunasi utang. 6. Hindari utang baru. Selagi berusaha melunasi utang lama, berkomitmenlah untuk tidak menambah utang baru. Kesimpulan, Bismillah adalah kekuatan spiritual yang sangat signifikan dalam perjalanan melunasi utang. Ia memberikan harapan, motivasi, dan ketenangan yang esensial. Namun, keberkahan dari Bismillah akan optimal jika diiringi dengan ikhtiar nyata, perencanaan keuangan yang solid, disiplin, dan tanggung jawab. Kombinasi antara keyakinan spiritual dan tindakan praktis adalah kunci untuk berhasil melunasi utang. Hikmah dan sir rahasia di balik Bismillah sangatlah dalam dan luas dalam tradisi Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Pengakuan keesaan Allah, Tauhid. Bismillah adalah pernyataan Tauhid yang paling mendasar. Dengan menyebut nama Allah, kita mengakui bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Ini adalah penolakan terhadap segala bentuk syirik menyekutukan Allah, dan pengakuan bahwa semua kekuatan dan keberhasilan berasal darinya. Memohon pertolongan dan keberkahan Allah. Bismillah adalah doa dan permohonan agar Allah memberikan pertolongan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ini adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan sumber segala kebaikan dan memohon agar Allah membimbing langkah kita. Menghadirkan kesadaran spiritual. Mengucapkan Bismillah sebelum memulai sesuatu dapat menghadirkan kesadaran spiritual dan mengingatkan kita tentang kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ini membantu kita untuk melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menolak gangguan setan. Dalam tradisi Islam, diyakini bahwa setan selalu berusaha untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Mengucapkan Bismillah dapat menangkal gangguan setan dan melindungi kita dari pengaruh buruknya. Ini adalah cara untuk memohon perlindungan Allah dari segala kejahatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Menyucikan perbuatan. Dengan mengucapkan Bismillah, kita menyucikan perbuatan yang akan kita lakukan dan memohon agar Allah memberkahi perbuatan tersebut. Ini membantu kita untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah. Meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu memulai setiap perbuatan baik dengan mengucapkan Bismillah. Mengikuti sunnah beliau adalah bentuk cinta dan ketaatan kepada beliau. Ini adalah cara untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW dan mengikuti jejak beliau dalam menjalani kehidupan. Rahasia huruf dan angka. Dalam tradisi sufi dan ilmu hikmah, setiap huruf dan angka dalam Bismillah memiliki makna dan rahasia tersendiri. Misalnya, huruf Ba dalam Bismillah diyakini sebagai simbol bahar, lautan ilmu dan rahmat Allah. Jumlah nilai numerik dari Bismillah juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ucapkan Bismillah sebelum makan, minum, tidur, bepergian, bekerja, belajar, dan melakukan segala aktivitas lainnya. Biasakan diri untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan dan memohon pertolongannya. Jadikan Bismillah sebagai bagian dari identitas diri kita sebagai seorang Muslim yang taat dan bertakwa. Kesimpulan, hikmah dan sir di balik Bismillah sangatlah luas dan mendalam. Bismillah bukan hanya sekadar ucapan, tetapi pernyataan tauhid, doa, permohonan, pengingat, dan pelindung yang dapat membawa keberkahan dan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan memahami dan mengamalkan Bismillah dengan benar, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Thank you.